Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum Ustaz Diki Satkumullah. Waalaikumsalam. Kabar baik. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian ataupun pemirsa Mudipat TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada malam hari ini kita bersyukur atas rahmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, nikmat yang tiada henti, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu melalui virtual, Ustaz ya. Biasanya ngaji itu kan ada orang di depan kita, tapi sekarang di hadapan kita adalah layar ya. Jadi kita bertemu melalui jarak jauh, melalui daring ataupun virtual. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan, manusia terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi ini, seorang pemimpin yang tidak akan pernah ada tandingannya. Nah, baik para pemirsa Mudipat TV, pada malam hari ini kita telah memasuki pekan ketiga, Ustaz ya, pekan ketiga. Jadi ngaji maju ya, ngaji maju ini adalah singkatan dari ngaji malam Jumat. Ngaji malam Jumat biasanya teman-teman kita, saudara-saudara kita di organisasi yang lain itu juga mengadakan ngaji, tapi kita juga nggak mau kalah, ya. Kita juga mau mengadakan dengan program yang bernama Ngaji Maju, Ngaji Malam Jumat yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Nah, perlu kami sampaikan, jadi program Ngaji Maju ini diselenggarakan setiap hari Kamis malam Jumat. Jadi kalau di pekan pertama, Kamis pertama yaitu kajian tafsir yang diasuh oleh Ustadz Khairuddin yang telah tadi ada di dalam video. Yang kedua, pekan kedua yaitu Ustadz Dr. Imam Syaukani. Setelah itu pada malam hari ini yaitu pekan ketiga atau Kamis ketiga yaitu diasuh oleh Ustadz Diki Satkumullah dengan materi kitab ataupun hadis Arba'in Nawawi. Dan yang pekan keempat, pekan keempat yaitu diasuh oleh Ustadz Zuhadi, ya, yang dimana nantinya juga akan mengkaji masalah atau persoalan tentang kemuhammadiyahan atau pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, baik. Nah, karena waktu kita hanya 1 jam, Ustadz ya, 1 jam, maka pada malam hari ini yaitu kita khusus ngaji malam Jumat membahas hadis Arba'in Nawawi yang hasil karya atau dikarang oleh Imam Nawawi yang kita kenal banyak banget karyanya, yang termasyhur ataupun yang terkenal, yang sering dikaji oleh beberapa pondok pesantren ataupun teman-teman masyarakat, yaitu kitab Arba'in Nawawi ya, yang terdapat 42 hadis, Ustaz ya, 42 hadis. Itu juga kitab Riyadhus Shalihin jilid 1 dan jilid 2. Nah, itu. Nah, pada malam hari ini kita fokus, kita yang namanya mengkaji lebih dalam, kita mencari ilmu, menuntut ilmu melalui ngaji maju ini. Nah, itu kebetulan bab pertama ini atau bab yang ke-1 ini adalah pembahasan tentang niat, Ustaz. Ya, jadi niat ini saya rasa masih perlu kita gali ataupun kita renungi. Sebenarnya betapa pentingnya niat di dalam kehidupan ini, sehingga niat itu berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan, Ustaz. Jadi monggo Ustaz, di awal ini bisa sampaikan pengantar mengenai bab niat ini. Monggo Ustaz. Terima kasih Mas Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqi walituqa
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Faqad fazal muttaqun. Mas Alfian, para pemirsa Mudibat TV, alhamdulillah kita bisa melakukan kajian kembali setiap malam Jumat. Hari ini kita akan bahas tentang niat, yang mana kitab Arba'in Nawawi ini tadi saya jelaskan, ini merupakan kitab kecil Mas, tipis. Kenapa kita harus ngaji Arba'in Nawawi? Nah, kita ini kebetulan pertemuannya tiap pekan ketiga. Jadi kalau ngaji Riyadhus Shalihin enggak khatam-khatam Mas, enggak khatam-khatam. Nah, barangkali kita ngalah barokah, bahasanya begitu, untuk ngaji hadis Arba'in Nawawi ini supaya bisa mudah-mudahan khatam sehingga istiqomah bisa melaksanakan kita bersama-sama. Langsung saja kita kaji hadis yang pertama. Barangkali pemirsa ada yang punya kitab di rumah, bisa dibuka untuk kita kaji bersama-sama. Ini saya juga bawa kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminina Abi Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Khalifah Umar menyampaikan, saya mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu, bahwasanya setiap pekerjaan itu tergantung daripada niat. Nah, ini saya khawatir Mas. Kalau kita nanti setiap pekerjaan tergantung dari niat. Nah, berarti kita nih, maaf, niatnya bagus. Ya. Saya mencuri, korupsi untuk saya bagikan ke masyarakat boleh. Nah, itu Ustaz yang perlu kita kaji malam ini. Nah, karena ini harus dijelaskan. Maka di sini dikatakan al-a'mal itu adalah kalimat isim yang terdapat al, sehingga itu mengandung makna al ini al-adidini. Maknanya adalah bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu pekerjaan yang mesti baik. Nah, jadi tidak baik tidak perlu niat. Jadi konotasinya itu arahnya kepada kebaikan. Pekerjaan baik, maka dimaknai sesungguhnya setiap pekerjaan yang baik itu mesti harus niat, dan tergantung niatnya. Maksudnya begitu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap seseorang itu terdapat apa yang diniatkan. Jadi kalau kita ini melakukan sesuatu mesti ada niat, pasti. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya tujuannya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang dia itu berhijrah karena dunia atau perempuan yang akan dinikahinya, nah di sini hijrahnya akan sampai kepada apa yang dia cita-citakan, dia inginkan. Contoh begini, ya kalau kita ini mungkin hari ini kan, ayo ngaji, gue pengen ngaji itu ketemu akhwat-akhwat. Nah, ini akan menjadi, niatnya karena kepingin dapat akhwat, tidak ngaji. Nah, ini perlu kita gali bersama-sama. Nah, para pemirsa sekalian, teman-teman, para pemirsa, di sini saya melihat syarahnya ya. Jadi syarahnya dalam kitab ini, Mas. Dalla al-hadisu ala ananiyata mi'yaru litashihil a'mal. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya niat itu menjadi apa ya, semacam bahasanya pungkasan. Jadi bahwasanya setiap sesuatu yang kita lakukan dengan kebaikan yang benar itu, maka harus ada niat yang pas. Sehingga fahaisu soluhat aniyatu soluhal amal. Maka ketika niat kita ini solaha, tepat, bagus, dan itu tidak salah, maka hasilnya akan tepat juga pada amal kita yang kita kerjakan. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu itu memang amalnya harus tepat. Jadi ketika amal ini yang sudah kita siapkan, tapi niatnya salah, tidak tepat, nah ini juga salah. Nah, tadi contohnya ngaji, ingin dapat akhwat. Nah, ini tidak. Gimana kalau niatnya ngaji, jadi niatnya dua, Ustaz. Niatnya dua. Niatnya dua. Kalau niatnya dua itu begini. Kalau niatnya yang pertama niatnya karena Allah, jadi niatnya memang karena Allah. Wis aku gak ngaji lah.
oleh akhwat berarti bonusnya. Oh, bonus kan ya. Berarti bonus. diniatkan bukan tujuan tapi bonus. Bonus. Jadi jangan diniati apa ya? Niatnya pengen dapat akhwat dulu, nah ini jangan. Okay. Jadi harus gitu. Nah di sini dijelaskan juga bahwasanya bagi manusia seperti kita ini ada 3 model di dalam kita ini berniat. Yang pertama al-awwalu ayif ala dzalika khaufan minallahi taala. Yang pertama ini dia niat itu karena takut. Jadi melakukan ibadah ya, contoh kita beramal nih. Nah, ketika beramal niat kita takut. Nah, jangan-jangan saya nanti tidak mengerjakan berdosa. Nah, ini takut. Tadi saya sholat, berdosa, khawatir berdosa. Nah, itu kan takut. Yang kedua, hal ini disebut ibadahnya seorang hamba. Bahwa al ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba. Dari seorang hamba, seorang budak itu begitu ya, takut dengan majikan, takut dengan bukan takut kepada. Nah, ini yang takut. Asani yang kedua, ayuf ala dzalika li talabil jannati wasawabi wa hadhihi ibadatu tijarah. Ibadatu tijarah. Yang kedua ini adalah orang yang niatnya itu karena mencari surga dan pahala. Nah, ini disebut seperti halnya orang mendapatkan ini, cari keuntungan. Nah, jadi supaya badi, ini loh, badi untung. Pokoknya saya ibadah dapat pahala. Jadi berat kalau kita analogikan ke jualan. Iya, jualan. Yang dipikirkan itu hanya untung. Ya, gitu saja. Kayak kita ibadah ini kan sholat sunnah mau pahala, sholat duha pahala, ngaji pahala, ini pahala. Bagaimana boleh? Memang itu karakter. Maksudnya tipologi ya. Asalisu ayuf ala dzalika hayaan minallahi ta'ala wa ta'diyatan li haqqil ubudiyati wa ta'diyati li syukri. Nah, yang ketiga ini itu karena rasa malu, rasa berharap kepada Allah, mencari ridhonya Allah. Nah, karena apa? Dia berharap itu mendatangi ibadah itu karena memang untuk dirinya. Saya ini bersyukur alhamdulillah. Saya ini bisa sehat, sehingga saya sholat, saya ngaji, saya zakat, puasa, karena dia syukur. Nah, hal ini pernah terjadi ketika Rasulullah melaksanakan sholat malam. Qiyamul lail waktu itu. Nah, di sini dikatakan pada waktu itu Sayyidah Aisyah ini menyampaikan ketika Nabi sholat malam, dikatakan, ya Rasulullah, katakanlah fuhada waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Ya Rasulullah, kenapa sih jenengan ini kok sik salat terus, salat malam ini kok ya? Padahal jenengan nek salah mau melakukan sesuatu salah ya diampuni. Sebelumnya sudah dimaafkan. Ya kenapa kok sampai begitu? Kok ngoyo begitulah ibadahnya, kok ngoyo begitu. Padahal Rasulullah itu maksum ya, bebas dari segala dosa, tapi beliau tetap selalu berusaha semaksimal mungkin. Dan sudah maaf, misalnya tiket masuk surga kan gitu ya. Dan kita dapat tiket itu merdeka gitu. Itu merdeka. Nah, maka di sini dikatakan kenapa di situ Nabi itu menganggap adalah karena bentuk syukur. Jadi karena berharap kepada Allah, rojak kepada Allah supaya memang yang dilakukan betul-betul berharap diterima. Nah, ini yang tipologi. Jadi manusia itu ada 3. Satu, ibadahnya seorang hamba yang mana takut. Yang kedua adalah ibadahnya seorang tijarah, pedagang, yang mana pedagang ini pokoknya untung ya. Yang ketiga itu adalah ibadahnya seorang yang mengharap mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantaranya itu. Maka di konteks kali ini, Mas Alfian, para pemirsa ya, untuk niat itu maka menujunya memang hal ini kepada keikhlasan. Maka di bab pertama ini menuju ikhlas. Nah, ikhlas itu kita lihat ya, di surat Al-Ikhlas itu kan tidak ada kalimat ikhlas. Nah, tidak ada. Jadi kalau kita ngomong surat Al-Baqarah, nah di situ ada Baqarah. Al-Imran ada Imran. An-Nisa wa Nisa'ah. Nah, itu ada.
Tetapi dalam surat Al-Ikhlas ini tidak ada qul huwallahul ikhlas. Enggak ada. Tidak ada. Akad itu. Ada. Ya kan akad, teman. Jadi maknanya kita ini belajar ikhlas itu dari surat Al-Ikhlas. Apa itu? Kalimatnya tidak nampak. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ya sudah usah kita sampaikan, ya sudah dikerjakan itu saja. Iya, benar. Jadi ikhlas. Nah di sini Mas, ada pembagian. Cuman di sini sampaikan wa'lam anal ikhlaso fata'ardulahu. Nah, al-ujub. Jadi yang bahwasanya kita ini ikhlas ini betul-betul sifat yang memang harus dijauhkan. Dari sifat apa? Di antaranya yang bahaya adalah ujub. Merasa bangga dengan amalnya. Jadi kalau kita ini melakukan ibadah senang, aku ini ahli puasa. Saya ini ahli tahajud, ahli puasa. Jadi apa ya? Bangga dengan dirinya. Jadi kalau manusia itu bangga dengan dirinya itu bahaya juga. Karena itu menjadikan keikhlasan seorang juga mulai pudar. Dan yang tahu kita dengan Allah sendiri. Kita tidak akan tahu siapa orangnya, bagaimana, ada kepentingan apa, tujuan apa, tidak. Nah, maka yang harus kita pahami di sini adalah niat ini betul-betul terjaga ketika rasa ujub ini harus hilang. Bangga saya ini maaf Ustadz, ini saya ini kiai, saya ini tidak boleh. Jadi harus, ya kalau dulu kan orang itu kan seperti padi, semakin tua semakin merunduk. Semakin ilmunya tinggi semakin merunduk. Dan tidak pernah menyampaikan saya ini kiai, saya ini Ustadz, tidak pernah menonjolkan begitu. Nah, maka disitulah yang harus kita hilangkan. Wa kadzalika istakbar. Merasa lebih, merasa bisa mengalahkan orang. Sombongnya luar biasa ketika sudah ahli tahajud. Kadang kita ini juga begini, melihat orang itu ketika ada orang tidak sholat tahajud, kita mandangnya sewot. Enggak sholat tahajud. Bukan ahli surga. Nah, kita merasa ahli surga. Sombongnya lebih menang daripada dia. Nah, itu yang enggak boleh juga. Ketika dia tidur, belum tentu dia itu juga tidak berbuat. Maka di dalam kitab taklim itu tidurnya orang alim mengalahkan orang yang bodoh. Maksudnya yang tidak alim. Maka setan pun juga takut dengan orang yang ahli ilmu daripada ahli ibadah. Kenapa begini? Karena setan itu pinter, ngerti, ini wong ilmu, tak paham. Tapi kalau ahli ibadah gampang. Contoh ya, kita lihat sholat, Mas Alfian. Nah, sholat Allahu Akbar. Setan itu masuk enggak? Seret. Nah, saya ketika masuk ngomong, dompet itu namanya dia. Dompet. Nanti sholat kita sudah tapi kalau orang alim Allahu Akbar langsung doanya hafal, kemudian ngerti artinya begitu. Akhirnya tidak sampai ke sana. Umpama dia mikir dompet langsung balik lagi segera. Nah, itu orang. Nah, makanya kita harus sadar dan jangan sampai merasa sombong dengan itu. Dan di situ bahwasannya kita menyadari yang dilakukan itu jangan sampai keikhlasan kita ini menjadikan ada sifat riya juga. Nah, sifat riya ini yang juga harus kita makanya kita ingat dulu ya. Ya jamaah dalan sampai mengulang-ulang surat Al-Maun. Karena di situ alladzina hum yuraun, riya pamer terus. Nah, kita ini kadang agak repot Mas hari ini. Lek gak pamer itu enggak terkenal. Enggak paham. Nah, itu yang kadang-kadang kita perlu menjaga ya. Makanya menatanya itu betul-betul luar biasa. Berat. Sehingga dengan begitu kita sadar betul bahwasanya ketika kita berbuat itu apa yang harus kita sadari. Jangan sampai kesabetan atau keserempet dengan perilaku setan yang tadi diantaranya pengen dipuji orang, merasa ujub tadi, merasa bangga, terus kemudian merasa menang di antara yang lain. Ini juga tidak boleh. Maka dari itu kita ingat di dalam Al-Quran itu kan kita melihat di sini di dalam surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Memang kita ini diperintah untuk ikhlas. Itu tadi ikhlas itu tidak tampak memang. Tidak tampak. Ya, kita berbuat ini tidak tampak. Makanya kadang kita ini sangat repotan ya. Mau tidak itu ya. Tapi memang keadaannya sekarang gini, medsosnya begitu. Nah, bagaimana? Kata kuncinya adalah niat kita. Sehingga niat kita tidak boleh terbersit. Niat kita ini mengharap dari orang
Ada pujian dan jangan sampai kita ini juga malah memamerkan. Karena di sini ada dua macam riya ini. Riya itu yang pertama la yuridu bi taatihi ilan nas. Dia tidak mengendaki taat kepada Allah kecuali dengan manusia. Dia merasa oh ini manusia yang dapat pujian. Jadi peran Tuhan itu sudah tidak ada di dalam dirinya. Jadi Tuhan itu sudah berganti kepada manusia. Nah. Jadi lebih berharap dan ingin mendapat pujian dari manusia, Ustaz. Betul. Seperti itu. Jadi di situ bahwasannya memang ada yang kedua wasani ayarita annasa warokan nas. Dan dia itu mengharap memang itu juga Tuhannya manusia. Jadi memang ini harapan juga ke manusia itu. Maka ini yang menjadikan bahaya juga bagi kita. Jadi gini juga, ada perkara dunia itu jadinya akhirat. Tapi juga ada perkara akhirat jadinya dunia. Nah, contohnya perkara dunia nih, kita hari ini makan. Ketika makan itu kita niatkan ya Allah, saya niat makan karena Engkau, supaya saya ini bisa melaksanakan ibadah. Jadi tubuh saya ini kuat, saya ini bisa ini. Termasuk olahraga. Olahraga itu diniati pengen tidak kena corona ya begitu. Tapi niatnya olahraga itu karena memang menggerakkan tubuh supaya nanti ibadahnya kuat, tubuhnya sehat sehingga ibadah juga mantap. Nah, itu berarti niatnya karena Allah. Ini dunia. Tapi perkara akhirat jadi dunia. Contohnya, ada orang sholat, pengen jadi imam. Nah, kenapa? Suaranya enak, pengen dipuji orang. Oh, suaranya Mas Alfian ini wah bagus. Nah, itu kadang umpama nih. Nah, ini wajar biasanya, Ustaz. Perasaan-perasaan kayak gitu itu biasanya muncul di dalam hati perasaan kita, Ustaz. Betul. Ya memang karena setan itu maksiat gitu loh, Mas. Iya, benar. Maksiat. Nah, nanti ada maksiat, ada maksiat gitu. Tipis-tipis ya. Tipis-tipis betul lah, itu luar biasa. Nah, baik para pemirsa Multipa TV ataupun Ngaji Maju yang dirahmati Allah, sudah cukup banyak yang dijelaskan oleh Ustadz Diki tadi mengenai niat, bagaimana kita menata niat, terus sampai disebutkan maksiat dan sebagainya itu hampir tipis ya. Jadi ada juga perkara dunia jadi akhirat dunia dan sebagainya. Nah, buat pemirsa TV yang dirahmati Allah, ada momen pertanyaan. Jadi sebelum nanti kita lanjutkan, bisa para pemirsa bertanya melalui WhatsApp ya, yang nomor yang sudah ada di layar para pemirsa sambil nanti kita menjelaskan. Nah, baik Ustadz, begini, tadi kan sudah dijelaskan hadis mengenai innama a'malu binniyat ya, bahkan innama a'malu binniyat ini sudah apa ya, di luar kepala, di luar kepala. Ditoto niate. Innama a'malu binniyat, apa pois tergantung karo niate dan sebagainya itu. Nah, kita penasaran, Ustaz. Kami penasaran asbabul wurud ataupun sebab-sebab turunnya hadis ini gimana ceritanya, Ustaz? Kok sampai muncul niat terus ada orang hijrah karena faktor apa? Dunia dan perempuan itu kisahnya gimana, Ustaz? Iya. Jadi kalau kita melihat itu memang ada di antara kita ini, para sahabat itu juga begitu. Ketika dia beribadah, karena niatnya memang bukan karena Allah, itu akan rusak. Sehingga Nabi pun menyampaikan innamal a'malu binniyat itu kan begini. Innama itu di dalam ilmu balaghah ya. Itu namanya adat qasar. Adat qasar itu meringkas. Jadi wis tah kewabe amal tergantung dari niat ya, bahasanya benar. Jadi dikunci semua apapun niat. Maknanya apa? Maknanya ada orang itu memang beramal itu memang macam-macam niatnya. Sehingga di situ didekrit. Nah, bahasanya didekrit. Nah, wis pokoknya amalmu kabeh sing apik itu tergantung niat. Nah, kalau tidak niat kamu hilang. Jadi pemirsa memang kalau kita melihat di sini masalahnya kadang ya gimana ya? Kita nih tipis lah Mas. Setan itu masuk itu betul. Hati-hati betul. Kadang kita dipuji orang, ceramahmu enak. Ngajimu enak. Nah, ini kadang ya Allah, betul-betul menjadi kita ini harus introspeksi.
Kadang lek gitu sudah, oh gak enak itu terangannya. Ngajine gak enak, ngaji nang aku ae. Lah kadang itu barang gitu loh. Nah, kadang kita ini kadang ya apa ya? Jangan sampai lah sulit begitu. Maka di antaranya memang turunnya hadis ini di situ. Niat-niat yang bermacam-macam ini yang menjadikan kita tertolaknya amal itu karena juga niat tadi. Maka di situ Mas arahan ininya jangan sampai ya karena ada munculnya beberapa perilaku manusia yang begitu sehingga munculnya hadis ini diantaranya untuk mendekrit untuk manusia ini juga hati-hati tentang niat. Sehingga niat itu kalau salah ya hasilnya tidak baik. Jadi ternyata niat itu menentukan apa yang akan kita peroleh dan apa yang akan kita dapatkan. Nah, ini biasanya yang terjadi fenomena di masyarakat itu terkadang itu gini Ustaz. Kita ini merasa diri kita ini belum niat, belum ikhlas. Nah, kita ini belum karena Allah, belum karena ridho Allah. Tapi fokus kita itu hanya pahala dan sebagainya. Terus fokusnya itu karena takut neraka dan sebagainya. Nah, terkadang akhirnya membuat kita ini nggak jadi beramal, nggak jadi beribadah. Lah ini. Nah, kira-kira gimana Ustaz nih? Kira-kira boleh nggak seperti itu? Kita niat kita nggak lurus, terus kita ya lah akhirnya gak usah ibadah, engkau yang ngenteni niat wis lurus, wis ikhlas dan sebagainya. Ya. Jadi ini Mas Alfian, para pemirsa itu. Kalau kita melihat bagaimana kita ini hanya takut, tinggal takutnya ini karena siapa? Kalau takut kita ini karena Allah, ya ungkul agak sholat dosa, itu hukumnya sih boleh. Kalau takut karena neraka Ustaz? Ya, takut karena dosa neraka sih boleh lah. Boleh. Karena memang itu kan ada hukuman ya. Hukuman, konsekuensi ya. Maka tadi masuk level 1. Level 1 Mas. Tarafnya masih level 1. Level 1 berarti dia seorang hamba, seorang istilahnya seorang Buddha. Ya memang niatnya hanya takut itu tadi. Tapi berbeda ketika kita ini takutnya karena aku mulai gak saya nanti akan dihukum oleh itu. Nah, jangan. Berarti beda takut karena Allah dengan takut selain Allah. Nah, maka jangan sampai salah. Ini ada contoh Mas di dalam kitab Tauhid itu. Gara-gara lalat. Lalat. Itu orang masuk surga, masuk neraka gara-gara lalat. Lalat itu. Nah, ketika orang itu ceritanya kan ketika orang itu lewat di pedukuhan ada orang penjaga. Mau lewat sini harus berkorban. Harus korban. Si dua laki-laki ini lewat ditanya berkorban. Loh, saya tidak punya uang untuk kurban. Kenapa? Bekal saya ini tipis sudah. Nah, saya tak berikan dan saya tidak bisa makan. Terus gimana korbannya? Wis apa lah. Yang bisa korban pokoknya apapun bisa. Meskipun dengan seekor lalat. Nah, dua orang ini berpikir. Satu, enggak apa-apa lah lalat aja kok. Lalat aja. Cari lalat saya ceblek. Nah, korbankan. Akhirnya lewat. Nah, tapi si ini tadi tidak mau dia. Bahkan tidak mau tak bunuh. Karena itu tadi, maka dia si pertama itu takut dibunuh, akhirnya berkorban masuk. Tapi si ini tadi takutnya karena Allah. Wah, ini nanti saya bahaya nih, musyrik saya. Nah, kalau musyrik kan tidak mau. Nah, akhirnya dibunuh lah. Akhirnya dibunuh ketika itu dia mati, tapi dalam keadaan iman. Dalam keadaan yang tidak syirik, fil jannah. Tetapi ketika satu orang ini mati karena dia tadi syirik, maka finnar. Nah, itu karena takut bukan karena Allah, takut kepada amal. Nah, kalau kita takut selama takut kita ini karena Allah, ya kita ini berharap pahala juga karena Allah, itu masih boleh. Itu level berapa? Level 2. Level 2, ibarat PPKM saja. Level 2 Ustaz. Ya. Ada levelnya ya. Jadi kalau mungkin level 1 pedasnya kurang, macam-macam ya. Ya, itu tadi begitu Mas. Jadi boleh. Oke, berarti untuk level 3-nya Ustaz. Kalau level 3-nya ya memang gini, kita ini kepingin ya sudah semuanya karena Allah. Kita berangkat sholat ya karena Allah, ngaji ya karena Allah. Perkara nanti itu kita fahala gak fahala itu urusannya Allah sudah. Pokoknya mengharap pada Allah sudah. Makanya kita ini begini. Orang sholat pahala 27. Ya, benar pahalanya 27. Tetapi ketika kita ini tidak sadar bahwasanya itu niat kita karena Allah juga
membahayakan betul. Pokoknya kan harapan kita dapat pahala-pahala. Nah, sholat yang ngelamun-ngelamun Mas pahala-pahala. Allahu Akbar ngelamun. Jadi harus kembali lagi ke niat Ustaz ya. Iya. Memang wajar mikir apa gitu wajar. Tapi ya kita harus kembali ke niat tadi Ustaz ya. Tata betul dengan baik sehingga akan jadi baik. Nah, ini sudah mulai ada pertanyaan Ustaz dari para pemirsa ini. Dari Cak Icol Mudipat ini jadi. Mau tanya Ustaz, mengawali segala sesuatu kebaikan dengan niat memang sangatlah penting Ustaz. Bagaimana dengan sebagian politisi kita ini dari ruang lingkup politik Ustaz. Kita yang kadang dalam berbuat baik memang juga membutuhkan publikasi. Jadi kalau ngelakuin apa-apa belusukan di share, di posting terus ada wartawan dan sebagainya Ustaz. Nah, agar diketahui oleh masyarakat atau konstituen. Nah, di satu sisi Ustaz nih, di satu sisi ingin berbuat baik semata karena Allah. Di sisi lain dia itu karena Allah Ustaz, bukan karena yang lainnya. Namun untuk kepentingan politiknya, nah ini kembali lagi, kepentingan politiknya juga diperlukan kebaikan yang dilakukan untuk diketahui masyarakat sebagai modal sosial. Nah, terkadang apapun itu kan memang butuh diketahui orang Ustaz. Nah, apalagi politik kan seperti itu. Nah, ini mohon penjelasannya dari Cak Icol Mudipat Ustaz ini. Nah, sebelum dijawab untuk para pemirsa, monggo langsung bisa bertanya baik itu melalui WhatsApp ataupun chatting di Zoom. Nah, itu Ustaz kolom komentar. Monggo Ustaz sementara ini dijawab dulu. Terima kasih Cak Icol Mudipat. Terima kasih juga dikasih kesempatan untuk ngaji maju di SD Mudipat ini. Mudah-mudahan semakin berkembang pesat Mudipat ini. Amin. Begini, di dalam kita menata niat ini memang sangat-sangat diharapkan untuk kembali kepada Allah. Itu memang harga mati, Mas. Harga mati diantaranya karena memang kalau kita ini tidak niat karena Allah rusak. Rusaknya memang tadi jelas. Kalau memang kita ini tidak bagus niat kita. Nah, contohnya begini, kalau orang itu maaf belusukan atau tidak. Tapi memang dia itu betul-betul karena yang dia lakukan betul-betul semata-mata karena Allah. Saya yakin enggak usah dipromosi, terkenal diri. Intinya sebelum ada momen pemilihan itu memang sudah kebiasaannya adalah baik di masyarakat dengan catatan itu. Betul. Kadang-kadang ini loh, baik kita ini seolah-olah, ini kan enggak boleh. Nah, itu. Seolah-olah. Nah, bagaimana kita ini sebagai guru katakanlah harus memberikan contoh kepada anak-anak didik bagaimana? Loh, kalau memang dia itu antara dia ada anak didik dan tidak ada anak didik, kerjaannya pancet begitu, makanya kebaikannya tetap sama. Nah, itu dikatakan maka boleh. Jadi itu memang harus ada semacam ditunjukkan supaya ada yang mengikuti kita juga. Nah, itu boleh. Tetapi ketika hanya di depannya murid tuh ayo, tapi setelah muridnya tidak ono wassalam. Biasanya itu sholatnya di depan murid, tepat waktu tepat waktu. Sekarang tidak ada muridnya molor-molor itu kadang kan gitu. Tapi memang ada mutu sekarang ini Mas. Mutunya begini. Kalau tidak narsis mana bisa eksis. Ini. Nah, ini mutunya orang-orang sekarang. Jadi harus narsis dulu ya. Jadi kalau kita tidak narsis tidak mungkin bisa eksis. Tapi jangan salah. Allah itu ketika memunculkan seseorang itu di luar dugaan juga. Benar. Makanya, di luar harapan juga. Makanya kadang kita ini maaf ya, janganlah berharap kepada manusia. Pengen terkenal, pengen begini, tidak usah. Ini akan merusak amal kita. Benar. Di sini dijelaskan, ada ini ya. Ayu fala dzalika li talabid dunya wal akhirah jami'iha. Jadi keduanya ya, itu sudah dilakukan keduanya. Di sini dikatakan mardudun, ditolak. Tetapi kalau kita memang tadi kan kalau kita niatkan karena Allah, bismillah, ada orang nyuting ya semoga disuting. Tapi memang tidak ada ya tidak usah. Tapi memang itu butuh publikasi. Ya boleh, pokoknya niatnya kan dulu karena Allah sudah. Perkara ada yang nyuting ya alhamdulillah tidak ada ya tidak apa-apa. Tapi jangan khawatir, terkenal nanti. Nggak usah di-apa-apakan. Nah kalau kita tetap begitu, memang kadang tipis Mas bedanya. Kadang kita ini apa ya?
andai kan saya pun jadi politisi gak sanggup saya. Gak sanggup kan apa? Kudu apa? Kudu riak, kudu pamer, kudu ini loh saya, tidak bisa. Kenapa? Kita ini juga bingung. Bingung, Ustaz. Kenapa? Allah itu tahu. Nanti kita tidak tahu. Siapa yang ada? Tidak bisa. Kita tidak tahu. Maka menurut teman saya ini Cak Ikul ya. Ya jadilah politisi yang baik umpama jadi politisi. Karena apa? Di situ nanti Allah akan mengangkat sendiri. Dan maaf, orang itu lek emas ditutup-tutupi apapun tetap emas. Maaf lek wong Jawa. Dikai tutupan apapun kotor dimasukkan jamban sekalipun emas tetap emas. Maknanya jangan khawatir. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Nah, itu Mas. Yeah. Di luar biasa. Memang semakin bertambahnya zaman ini tantangan juga lebih besar. Apalagi menjaga niat, Ustaz. Dan apalagi sekarang ini era 4.0 atau era teknologi yang dimana tidak bisa dijauhkan dari yang namanya media sosial teknologi. Apapun sekarang itu bisa kita nikmati, bisa kita lihat dari jauh. Dan salah satu faktor penyebabnya adalah itu tadi era 4.0. Memang kita harus peka terhadap kemajuan zaman ini. Tapi di sisi lain juga bisa mempermudah kita dalam berdakwah, Ustaz, dengan era teknologi itu. Oke, baik para pemirsa Multipat TV yang dirahmati Allah. Ada pertanyaan lagi yang masuk Ustaz ini. Saya bacakan. Rom Jamaah Ummul Qura, dari teman-teman Ummul Qura pesantren ini, Ustaz. Mau tanya Ustaz, tadi kan dijelaskan bahwa amal baik itu tergantung dengan niatnya. Jadi amal baik itu tergantung dengan niat. Ini yang kita garis bawahi, Ustaz. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau misalnya kalau satu amalan dua niatan. Nah, ini satu amalan dua niatan. Apakah boleh? Dan apakah itu berlaku pada ibadah fardu juga atau ibadah sunnah? Nah, ini saja. Jadi pertanyaan kedua, ibarat amalannya satu, tapi niatnya dua. Nah, apakah boleh? Dan seperti itu, Ustaz. Monggo, sementara dijawab dulu. Niat 1, 2 boleh, 3 pun boleh. Yang penting karena Allah. Itu yang penting. Berapapun tidak apa-apa. Contoh, niat puasa Senin Kamis bertepatan dengan Yaumul Bid. Nah, ya biasanya niat puasa karena Yaumul Bid dan Senin Kamis, ya sudah. Dapat kan? Dapat. Nah, tapi jangan gini, aku tak niat puasa. Lah cek langsing awakku. Ya berarti kan ada dunia. Sebenarnya langsing itu bonus saja. Ya, bonus bukan tujuan saja. Bukan tujuan. Kita pokoknya gini loh. Pokoknya kita ini niat lurus karena Allah itu bonus-bonusnya melok lah. Terus otomatis. Makanya tadi lagi tadi pengen bakso, pengen betul-betul beramal. Nanti jangan ada orang sudah menumbuhkan diri. Oh, iki lho, Mas Alfian iki lho wongnya apik, wongnya begini. Mesti ono sing kampanye ya. Jadi tidak usah kampanye sendiri. Jadi memang itu agak ini. Pokoknya tadi loh, yakin mantep, yakin mantep pada Allah, blek, ya sudah. Niatnya lurus. Jadi gitu. Oke, jadi boleh Ustaz ya. Untuk amal satu amalan tapi niatnya lebih dari itu, dua bahkan sebanyak apapun. Ya kalau bisa emang niatnya yang banyak, asal satu catatan karena Allah. Nah, itu ya. Nah, baik, ini ada lagi pertanyaan Ustaz. Nah, dari Cak Ki. Afwan Ustaz, numpang tanya, sejauh mana niat bisa mendominasi kita dalam ibadah? Seperti barusan dicontohkan sholat Ustaz. Ini sholat ini kayaknya pembahasannya. Kalau niatnya karena Allah, tapi ketika waktu sholat ngelamun kemana-mana, Terus gimana urgensi niat sebelum sholat tadi masih berlaku atau gimana? Ya. Nah, itu, terima kasih. Kalau kita niat lurus karena Allah, memang untuk mulai dari takbir sampai salam dalam sholat itu maaf siapapun ya, ini Mas perlu dicatat. Siapapun dari kita ini, ya, walim apapun, itu berat. Karena selama saya masih punya ini. Lah, bagaimana niat itu?
masih berlaku enggak? Selama ketika kita ini takbir, Allahu Akbar sambil niat itu murni karena Allah, sudah lurus karena Allah. Nah, setelah itu ngelamun kemana-mana, dimaafkan. Jadi tetap bisa dipakai bagaimanapun begitu, karena memang niatnya murni karena Allah. Tetapi pinter setan ini memang. Nah, setan ini pinter, memang ini agak susah. Tetapi bagaimanapun, ketika kita ini sudah niat karena Allah, nah ternyata di tengah perjalanan ada godaan-godaan, nah, itu kita tergoda, bisa, namanya manusia bisa. Tetapi tetap ada fokus kembali kepada Allah ketika balik lagi. Ya, itu makanya kita niat tiba-tiba ngelamun, sampai tuh di mana-mana. Tiba-tiba ingat, lagi sholat, ya langsung segera kembali. Nah, segera kembali. Ya enggak ada Mas, manusia sempurna mulai takbir sampai salam khusyuk tidak ada. Ini manusia loh ya. Manusia. Beda dengan malaikat. Kita manusia dibedakan untuk taat. Itu beda. Jadi gitu Mas. Ini sepertinya nunggu, masih ada beberapa pertanyaan Ustaz. Agak panjang pertanyaan kita. Nah, dari Nur Aini nih, mau tanya Ustaz, mau tanya berkaitan dengan niat selalu ditanamkan kepada kita semua. Jadi memang niat itu harus kita tanamkan ya. Selalu ditanamkan kepada kita semua bahwa niat itu hanya semata karena Allah. Dan sebaliknya ketika kita niat atas selain Allah itu adalah hal yang salah. Jadi niat bukan karena Allah itu hal yang salah, Ustaz. Namun apakah kemudian ketika saya ingin menjadi imam sholat, ini kayaknya imam sholat, jadi imam sholat di masjid, dikarenakan saya ingin dilihat orang tua saya, apa boleh? Nah, saya pikir ada kemungkinan boleh, karena analoginya seperti kita belajar berenang. Apa bisa kita langsung nyemplung dan bisa berenang? Pasti tenggelam, Ustaz. Dan kita punya media pelampung agar pelan-pelan bisa berenang. Sama seperti perihal di atas. Bisa renang itu niat karena Allah ini. Bisa renang karena niatnya ini karena Allah. Pelampung itu riak. Nah, riak ingin dilihat orang tua. Nah, jadi pelampung ibarat analoginya adalah riak karena dilihat orang tua. Dengan proses riak itu pelan-pelan kita akan sadar dan tahu bahwa niat itu semua karena Allah. Nah, terima kasih Ustadz dan mohon maaf atas segala salah kata. Ustadz, monggo Ustadz. Terima kasih. Ini Bu Nur Aini atau Mbak Nur Aini ya. Jadi kalau kita melihat ini proses. Tapi tetap niatkan dulu kan Allah. Ya Allah, saya kepingin jadi imam sholat, pengen belajar betul. Karena memang tidak dipraktekkan agak susah Mas. Jadi imam itu memang salah satu yang harus kita pikirkan. Jadi cuman begini, cirinya orang ikhlas itu begini. Nah, ketika dia itu ngimami, diimami orang lain, ada orang yang maju, kita tidak tersinggung. Bahkan biasanya monggo. Nah, kalau dia itu begitu, tidak tersinggung begitu, itu ikhlas orangnya. Ikhlas. Niatnya memang karena Allah imamnya. Tapi dia itu diimami orang kok nesu. Apa nesu? Marah ya? Iya, karena disaingi, mereka disaingi. Kedisian ya. Kedisian. Jangan motonya Gresik Surabaya, kalau disik asal Rasulullah. Nah, ketika disik itu dia marah, itu tidak bisa. Maka dalam hal ini ketika kita niat memang betul-betul niat dulu kan Allah. Kemudian yang kedua, ya Allah, saya ini niatnya juga bapak saya biar tahu supaya anak ini bisa. Nah, jadi memang ini juga harus tetap disandarkan dulu pada Allah. Nah, tetapi memang untuk menuju proses itu kadang niat karena Allah itu memang harus dipaksa dulu memang. Ya benar Ustaz. Nah, kalau kita ini dulu kita tidak dipaksa, saya dulu mau di sholat karena bapak saya ini wangi keren Mas. Keren betul. Jadi lalu nggak sholat dikepuk teman. Ya tapi saya kan harus ini. Tapi kan menuju proses tadi niatnya belajar, maka dikategorikan boleh karena untuk belajar. Tetapi ketika memang dia ini sudah bisa berenang. Kan tadi kan pelampung ya, berarti kan ada perantara begitu, monggo. Proses. Tapi kalau sudah klik oke,
sudah bicara tentang maksudnya dia sudah maka jangan sampai kita ini dicampur-campurin tadi. Jadi gitu Bu Nura ini ya. Jadi kalau kita memang begini ya, ayo enggak apa-apa. Ada proses memang manusia itu. Kan tadi saya sholat ya karena tua gebuk bapak ini, bapak ini. Maaf, enggak takut sama Allah, takut bapak, gebuk bapak ini tambah pakai selang juga ini, tidur semua. Maka saya harus sholat. Ternyata setelah itu proses ngerti. Nah, tadi kayak ini berenang ya. Pakai pelampung gitu. Nah, karena sudah bisa berenang kenapa pakai pelampung? Nah, kan gitu, Pak. Kalau sudah bisa berenang ya ayo kita kembali luruskan karena Allah. Jadi semua itu adalah proses menuju niat karena Allah, Ustaz. Boleh. Kalau biasanya ada prinsip dipaksa, sebenarnya kita dipaksa untuk bisa dan mau melakukan harus dipaksa supaya terbiasa. Ya, terpaksa. Akhirnya kita merasa terpaksa, Ustaz, karena dipaksa. Yang terakhir akhirnya kita terbiasa, Ustaz. Terbiasa. Ya. Dan memang wajar ada penggoda itu sudah wajar. Nah ini kayaknya banyak ini pertanyaan, Ustaz. Masih karena masih ada waktu, monggo bisa bertanya. Dari Faiz, Ustaz saya bertanya, bagaimana cara agar kita melakukan sesuatu itu niatnya selalu baik? Jadi apapun yang dilakukan itu niatnya adalah baiknya. Gimana caranya, Ustaz? Ya memang ini susah, Mas Faiz ya. Tapi memang ayo dilatih lah. Niatnya tetap bagaimana supaya baik? Ya sudah niat karena Allah. Berat. Contoh ya, jadi guru itu sekarang pengen jadi sertifikasi, pengen apa? Nah itu berarti niatnya memang maaf ya belum karena Allah. Nah makanya memang betul, memang latihan ini tidak gampang, tidak mudah betul. Tapi gini loh, kita belajar kembali kepada Allah itu, rezeki itu nggak mungkin tertukar loh. Ini ada teman ngajar di SMP Muhammadiyah. Dia dulu nggak mikir ngajar itu dapat gaji berapa, terus berapa, enggak mikir dia. Pokoknya berangkat, terus ditekuni, diutuni gitu ya. Waktu nih pemberkasan dia itu enggak punya SK, enggak punya apa-apa, tapi karena Allah itu membuat kemudahan-kemudahan itu akhirnya jadilah. Tapi ada orang itu yang tidak, terus dia terus mengumpulkan semua, berharap betul malah enggak jadi. Sudah disiapkan sematang mungkin, bahkan macam-macam ya lah. Tapi tidak bisa. Makanya niat itu tidak karena Allah, itu bahaya. Maka bagaimana intinya Mas Faiz, ayolah. Ini karena Allah sudah. Itu supaya baik itu begitu. Ya Allah, makanya gini kan ada doa ada orang-orang pakai nawaitu. Terakhirnya mesti lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu mesti. Kenapa? Ini mengunci pokoknya karena Allah. Sehingga semua kita lakukan karena Allah. Lillahi ta'ala. Jadi gitu Mas Faiz, supaya kita menjadi baik niat kita karena Allah, sehingga dengan begitu kita pun juga akan tenang. Baik, ini sepertinya ada pertanyaan lagi, Ustaz ya. Sepertinya pertanyaan yang terakhir ini, Ustaz, karena waktu sudah jam kurang berapa menit? Kurang 5 menit, Ustaz, yang terakhir. Nanti sebelum kita. Monggo masih itu nanti kita nututi aja. Ini dari Kasiyati SPD. Maaf tanya Ustadz, jika niat infak atau sedekah, tapi pesan minta ditulis hamba Allah. Jadi kayaknya kan sering saja ada amplop terus hamba Allah seperti itu. Hamba Allah sebagai pengemban amanah. Nah, panitia atau pengurus agar akuntabilitas panitia harus bersikap. Nah, maksudnya harus bersikap gimana, Ustadz? Biar maksudnya itu transparan. Ini dari Ustadz siapa? Biar transparan. Peran panitia ini harus gimana? Ya, jadi yang pertama kita ini memang berinfak kan sudah niat karena Allah. Ya memang itu sudah bagus. Nah sekarang ini memang untuk akuntabilitas, transparansi kepada masyarakat, panitia ini harus menampilkan si A, si Fulan, si B ini macam-macam itu berapa rupiahnya. Sehingga ada laporan. Nah, memang ada kalanya nyatet hamba Allah, si hamba Allah begitu. Memang itu juga baik. Tapi kalau memang untuk demi transparansi dan sebagainya, tidak masalah. Malah kadang ada orang itu masukkan di kaleng infak, kotak infak. Dia ketika kotak infak berjalan, ya dimasukkan. Itu ada yang macam-macam niatnya. Ada orang itu yang tidak
masukkan di kaleng infak, tapi ketika pulang ada kotak infak yang berdiri di depan, nanti dimasukkan, tidak ada yang tahu. Nah, niatnya macam-macam. Nah, kembali, panitia memang tugasnya membuat transparansi, disampaikan saja. Si fulan berapa, si fulan berapa. Sehingga kalau memang tidak mau ditulis namanya, tidak apa-apa. Hamba Allah berapa. Memang tugasnya panitia untuk transparan. Akuntabilitas itu. Nah, bagi kita ya boleh. Untuk panitia seperti itu memang tugasnya. Karena untuk ini, contoh sekarang ini kan rame-rame jual tanah masjid, jual tanah masjid. Atau apa? Akhirat. Ya, tabungan akhirat. Jual tanah masjidnya tidak apa tulis. Si A berapa, si B berapa. Umpama kita dibuat ini ya tidak masalah, masukkan saja di mana? Di tempat yang ini mungkin kita kepingin apa ya, tidak dilihat orang atau tidak ditulis, ya tidak apa-apa, masukkan saja di kotak infak. Nah, itu aja sudah. Besarannya 1 juta pun kan tidak apa-apa, masukkan kotak infak. Tidak masalah. Tapi benar, jadi lebih enaknya langsung masukkan kotak infak. Bisa, cuman memang khawatir begini, khawatir. Ya, khawatirnya begini. Kotak infak ini banyak diambil orang juga. Ini kan juga kita harus menyadari, jangan sampai begitu. Ya bagaimanapun ya kelek ke panitia boleh, mungkin panitia dibilangi, panitia ya tulislah si hamba Allah saja, ya tidak masalah untuk transparansi. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi, monggo, mungkin apakah masih ada dari para pemirsa Multipat TV? Nah, sambil kita menunggu Ustaz, nah salah satu momen itu biasanya gini Ustaz, boleh nggak sih niat baik itu ditunda-tunda? Nah ini biasanya kita sering, kita kanlah mau berbuat baik, wis engko ae. Nah ini biasanya nggak jadi. Boleh nggak itu Ustaz? Ya. Singkat ya. Niat ditunda-tunda, boleh apa enggak? Niat baik kan ditunda. Nah, ngomong niat itu segerakan. Kenapa? Orang itu niat baik, tidak kesampaian, itu dapat tersendiri. Menurut Imam Syafi'i begitu. Maka niatnya jangan ditunda. Nah, pekerjaan tertunda boleh. Niat jangan ditunda. Bisa niatnya kenceng. Saya pengen niat haji, Allah. Meskipun tidak punya duit, belum punya duit. Nah, niatnya begitu. Harus diniatkan kenceng, wis, ya Allah saya pengen haji. Nah, begitu caranya. Benar-benar. Akikoh ya gitu, Mas, pengen akikoh. Meski belum ada duit, akikoh dulu. Wis tak ada jalan kalau memang betul-betul begitu. Amin. Gitu, Mas. Siap. Nah, ini ada pertanyaan yang terakhir Ustaz, dari Faizal Multipat Surabaya. Assalamualaikum, mau bertanya Ustaz. Saya pernah dengar ucapan amal itu tergantung niat, nggih. Nah, apakah semua amal yang kita lakukan wajib diniatkan terlebih dahulu sebelum melakukan? Kemudian seorang yang melakukan suatu kebaikan secara spontan ataupun secara langsung, misal menolong orang kecelakaan jalan, apakah batal nilai kebaikannya karena tanpa niat? Ini bagaimana kaitan amal tergantung niat dengan ikhlas lillahi ta'ala? Demikian mohon pencerahannya. Ini sebelum ini setelah itu nanti Bangku bisa tutup dengan hikmah atau pelajaran dari bab yang ini. Terima kasih Mas Faisal. Jadi kalau kita melihat di sini, amal itu memang tergantung niat ya. Jadi kita beramal kan mesti ada tujuannya sih. Iya, benar. Masa kita beramal tidak ada tujuan? Mesti ada apa ya? Setting goal-nya mesti ada. Arahnya kemana, kepingin apa. Ya itu memang harus niat. Dan spontan. Kita baik, tidak apa-apa. Kan juga dapat pahala kan. Jadi gini loh, di Islam itu ada amal sendiri, niat sendiri. Sehingga dibagi dua. Nah, maknanya kalau amal itu dikerjakan, mesti orang itu nyerempet niatnya mesti ada. Jadi secara nggak langsung itu sudah niat baik. Sudah. Nah, makanya tambah ada niat, tambah juga baik. Mantap. Malah semakin kuat. Jadi tergantung niat, iya. Dan hubungannya dengan kaitan dengan ikhlas lillahi ta'ala itu memang niat itu tidak perlu ditunjukkan. Ya sudah, niat ya sudah. Niatnya jadi niat itu tempatnya di hati kan. Nggak ada niat itu, maaf mungkin ya ini ada orang mengatakan nawa itu begini itu memang di situ ada mengatakan niat itu untuk latihan. Dibunyikan nawa itu
Sauma godin an adaim gitu. Jadi niatnya latihan. Dilatih supaya banyak orang untuk berlatih. Terus kemudian ini usolli fardhu subuhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan muan lah. Karena memang itu dilafatkan dalam rangka untuk belajar menata niat. Nah, ketika begitu lillahi ta'ala itu karena memang semua dikaitkan karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, kalau demikian, insya Allah apa yang kita lakukan ini semata-mata memang sudah karena Allah. Jadi itu hubungannya, kaitannya amal itu tergantung niat, sehingga niat itu memang harus betul-betul karena Allah. Nah, kalau memang student itu mau tiba-tiba refleks beramal, tidak apa-apa, tidak batal amal. Itu juga bagus. Nah, ini satu lagi. Ini ada lagi ya, terakhir ya. Pokoknya ada. Nizar Rutins yang terakhir, Ustadz, bagaimana cara kita mengontrol niat? Dikontrol ya, Ustadz. Awalnya kita niatnya lurus, tapi di tengah perjalanan berubah jadi buruk. Dan niatnya sapi, Ustadz, tapi di tengah jalan itu niatnya beda berubah, Ustadz. Gimana, Ustadz, untuk mengontrol niat, Ustadz? Ya, bagaimana mengontrolnya niat itu? Niat itu tidak hanya berhenti di niat, maka harus ada bukti amal soleh. Nah, sehingga begini loh, niat kita bagus disertai amal yang baik. Ini gandeng, Mas. Jadi kita ngomong alladzina amanu wa amil sholihat. Iman itu tempatnya dalam hati, kan wong iman. Tapi tidak hanya iman wa amilus sholihat, itu gandeng. Karena dengan gandengnya itu maka akan bagaimana kalau kita sudah niatnya bagus di tengah perjalanan kok megok begini. Lah itulah ngawalnya juga harus dengan banyak beramal soleh dan juga ngaji. Ngaji itu yang penting. Nah, kenapa dengan mengontrol niat? Nah, ngontrol niat itu kontrolnya niatnya salah benar dan ini karena memang kita tahu, oh ini salah. Ternyata aku dengan ngaji. Ngaji itu oh ya ini nggak boleh ya. Oh ini boleh ya. Nah, sehingga dengan kontrol-kontrol itu di tengah perjalanan jadi buruk itu sebetulnya itu karena amal kita ini diganggu oleh syaitan. Itu mesti, karena syaitan tidak kepingin lah kita ini masuk surga, tidak kepingin. Kita semua masuk surga tidak kepingin, maka syaitan lah merusak itu. Nah, maka dengan ngaji itu kita akan bisa jadi baik ketika memang ada kontrolan-kontrolan itu. Nah, dengan ngaji dan kedua, bagaimana sudah kembali lagi ke niat yang betul karena Allah. Jadi biasa kan saya di sholat, tengah ngelamun, sudah balik lagi tidak apa, buat karena Allah. Ya. Saya rasa itu, Zat, kalau kita pertanyaan pasti banyak. Jadi kita tetap menerima pertanyaan, tapi tidak kita jawab di sini. Kita ada program juga namanya podcast Tablikmu. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab melalui podcast Tablikmu. Nah, ini ditunggu aja. Kemarin sudah kita launching. Nah, sekarang Ustadz, silakan kesimpulan dari materi yang kita bahas. 2 menit aja, Ustadz. Terima kasih, pemirsa. Bahwasanya kalau kita ini untuk menjaga niat ya, niat itu memang tempatnya dalam hati. Hakikatnya niat itu yang tahu adalah Allah dan kita, tidak ada orang lain yang tahu kita. Maka hadirkan Allah di dalam setiap niat kita. Hadirkan. Maknanya apa? Hadirkan Allah itu semata-mata memang kita ini karena Allah. Mungkin kita ini mau jadi orang, membantu orang, mau jadi guru, jadi apapun, niatnya karena Allah. Jadi polisi, tapi karena Allah juga bagus. Jadi TNI, jadi apapun, semua yang kita lakukan karena Allah. Nah, itu menjadikan. Dan yang kedua yang perlu kita kaji, yang perlu kita sampaikan, ada perkara dunia yang ujungnya jadi akhirat, ada akhirat ujungnya jadi dunia. Maknanya apa? Dengan niat. Perkara dunia, tetapi niatnya akhirat, hasilnya akhirat jadi akhirat. Perkara akhirat, ayo kita niati akhirat. Jadi maksudnya gini. Perkara dunia aja kita harus niati akhirat supaya jadi baik, lebih-lebih amalan akhirat supaya itu harus kita niati akhirat sehingga Allah harus kita hadirkan pada setiap niat kita. Mungkin itu Mas Alfian, para pemirsa, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kekurangan datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang banyak khilaf. Jika ada kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan, terima kasih. Maaf, matur nuwun Ustaz iki. Baik pemirsa Motiva TV, ya telah di penghujung acara. Materi sudah jelas apa yang disampaikan, yaitu bab niat. Sebelumnya atas sukses dan terselenggaranya acara ini semua adalah dukungan atau support dari SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya atau disingkat dengan Mudipat yang dikenal dengan Sekolah Teladan Nasional. Jadi terima kasih untuk
teman-teman dari Mudipat yang senantiasa mendukung, mensupport program kami. Selaku kepala sekolah atau prinsipal yaitu Ustadz Syaikul atau tadi Ustadz Icol, ya, Ustadz Icol yang terima kasih telah diberi fasilitas dan wadah untuk bisa mengisi di studio yang luar biasa ini. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Saya selaku moderator mohon maaf pamit undur diri. Mari kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Nun wal qalam masturun fastabiqul khairat nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.